Oke, setelah selesai kita membahas tentang identifikasi transaksi, asumsi dasar, konsep dasar dalam penyusunan laporan keuangan, nah sekarang kita masuk ke dalam persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu sendiri adalah aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Nah, equity ini mungkin bisa disebut dalam bahasa Indonesia sebagai ekuitas. Persamaan dasar akuntansi ini memberikan kerangka dasar untuk mencatat dan meringkas peristiwa ekonomi. Nah, persamaan dasar ini juga berlaku untuk semua entitas ekonomi terlepas dari ukurannya. Baik entitas besar atau entitas kecil, tetap melakukan persamaan dasar akuntansinya ini sama dengan yang ada di sini. Nah, aset itu sendiri adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu. Aset juga memberikan layanan atau manfaat di masa depan. Contoh dari aset itu sendiri ada kas, ada persediaan, ada peralatan, dan juga ada yang lainnya gitu ya, yang sebagai memiliki manfaat di masa depan. Setelah aset kita masuk ke liabilities. Nah, di liabilities ini yang biasa kita dengar dengan kewajiban gitu ya. Nah, liabilities itu adalah klaim terhadap aset itu atau utang dan juga kewajiban. Nah, biasanya di liabilities itu ada yang namanya kreditor atau pihak yang berhutang. Jadi memberikan hutang kepada satu entitas tersebut. Nah, hutang itu bisa jadi ada hutang dagang dan ada juga hutang wesel. Dan banyak hal lainnya ya terkait dengan hutang. Yang ketiga ini ada equity. Jadi dari aset sama dengan liabilities plus equity. Nah, equity itu apa atau ekuitas? Yaitu adalah klaim atas kepemilikan atas total aset tersebut. Gitu. Jadi disebut sebagai sisa ekuitas. Nah, ekuitas ini juga bagian modal biasa dan laba ditahan. Gitu. Nah, ekuitas ini biasanya nanti yang akan dibagikan kepada pemilik-pemilik perusahaan atau yang biasa kita sering dengar sebagai dividen. Di sini juga ada rumusan dari persamaan dasar akuntansi di mana aset sama dengan liabilitas ditambah equity atau ekuitas yang terdiri dari share capital ordinary ditambah return earnings ya. Nah, share capital ordinary ini tuh yang dimaksud dengan saham. Nah, ditambah dengan return earnings, ini pendapatan dari saham tersebut. Nah, juga di bawah dari return earnings ini terdiri dari revenue, ada expense, dan ada dividends. Sehingga untuk mencari return earnings itu bisa ditunjukkan dengan cara revenue dikurangi expense dan dikurangi dengan dividends. Nah, setelah kita mengetahui persamaan dasar akuntansi, nah, kita sudah bisa nih melakukan penyusunan laporan keuangan. Di mana langkah pertama adalah kita mencatat dulu nih transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode. Nah, diurutkan biasanya dari awal bulan sampai akhir bulan. Nah, terus yang kedua, kita mengkelompokkan dulu mana yang masuk sebagai pendapatan atau revenue dan juga dikelompokkan sebagai biaya. Mana yang termasuk dengan biaya atau expense. Nah, pendapatan dan biaya ini yang menjadi dasar sebagai laporan laba rugi komprehensif. Nah, caranya gimana untuk melakukan laporan laba rugi komprehensif ini adalah sebagai berikut. Nah, jumlahkan dulu keseluruhan pendapatan dalam satu bulan. Yang tadi sudah diurutkan ya, dari awal bulan sampai akhir bulan. Nah, setelah itu pendapatan selesai, masuk jumlahkan biaya-biaya yang terjadi dalam satu bulan tersebut. Nah, untuk biaya bisa kita kelompokkan dulu nih jenis biayanya apa aja. Setelah itu barulah kita jumlahkan. Nah, penjumlahannya jadi yaitu pendapatan dikurangi dengan biaya. Nah, hitungan tersebut adalah hitungan laba rugi. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, nah itu disebut dengan laba. Nah, jika sebaliknya, kalau pendapatan itu lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan, itu yang dinamakan rugi. Langkah ketiga adalah pembuatan laporan perubahan ekuitas.
Nah, pembuatan laporan perubahan ekuitas ini dimulai dengan mencatat ekuitas awal. Kemudian disesuaikan dengan mutasi yang terjadi, yang pada akhirnya akan menghasilkan ekuitas akhir. Nah, mutasi berisi laba yang diperoleh dalam bulan tersebut dikurangi dengan pengambilan dana oleh pemilik. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan besarnya ekuitas akhir dengan cara menambahkan mutasi pada saldo awal atau mengurangkan mutasi pada saldo awal yang bulan berikutnya. Nah, ini adalah contoh untuk laporan perubahan ekuitas yang sudah selesai. Oke. Nah, yang keempat adalah setelah laporan ekuitas akhir ditentukan, maka langkah selanjutnya membuat laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini dibuat dengan cara memindahkan jumlah masing-masing kolom dalam rumus dasar akuntansi ke sisi kiri untuk kelompok aset, debit ya yang biasa kita kenal, dan ke sisi kanan kredit itu untuk kelompok liabilitas dan ekuitas. Gitu. Nah, dari kedua ini harus sama kanan dan kiri. Seperti persamaan dasar akuntansi tersebut ya, karena aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Langkah kelima adalah membuat laporan arus kas. Dalam laporan ini mencatat aliran kas pada sumber dan pengeluaran dana kas, dimulai dari menentukan saldo awal terlebih dahulu. Nah, kemudian dicek apakah ada mutasi-mutasi yang ada dengan cara menambah atau mengurangkan mutasi dari saldo awalnya. Nah, untuk laporan arus kas ini ada terbagi jadi 3 kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan operasi. Nah, ini menampung kegiatan perusahaan dalam hubungan dengan usaha operasional perusahaan. Nah, seperti adanya laba rugi atau penyesuaian laba. Nah, yang kedua ada kegiatan pendanaan. Nah, ini berasal dari pemilik dan dari pihak luar, seperti pemilik setoran modal. Nah, yang ketiga ada kegiatan investasi, di mana meliputi pembelian secara tunai aset tidak lancar atau aset lain. Nah, langkah ke-6, selain 4 laporan tersebut, ada yang namanya laporan keuangan yang lengkap juga disertai dengan catatan atas laporan keuangan. Nah, biasa disebut notes to financial statement. Nah, dalam laporan ini adalah mencakup informasi tentang ulasan mengenai kebijakan akuntansi apa yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Nah, yang ketujuh ada langkah terakhir. Nah, dalam pembuatan laporan keuangan yang lengkap adalah pembuatan laporan posisi keuangan kooperatif awal periode dan penyajian terhadap penerapan kebijakan akuntansi. Nah, untuk melakukan pelaporan ini adalah menggunakan standar adopsi dari International Financial Reporting Standard atau IFRS. Sekian untuk pembahasan terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Terima kasih.